Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran menggambar pondasi telapak. Di pertemuan kali ini kita akan menggambar penulangan pada pondasi telapak. Langsung saja, dari hasil penggambaran pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan denah pondasi beserta detail dari jenis-jenis pondasi. Kita akan membuat penulangan pondasi dari yang sudah kita gambar sebelumnya. Ini penampakan 3D-nya. Kita akan menggambar penulangan di pondasi telapak dan juga penulangan pada kolom pedestal ini. Langsung saja kita kembali ke denah pondasi. Untuk membuat penulangan, kita bisa mengambil potongan dari P1 terlebih dahulu. Kita gunakan perintah section, kemudian kita lakukan section di kira-kira di area ini perkecil sedikit. Nah, langsung kita ke go to view, klik kanan, go to view, akan terlihat seperti ini. Di project browser langsung saja kita ganti namanya. Ini adalah potongan, di rename ya, potongan 1 dari P1. Kita akan melakukan penulangan di bagian potongan ini. Untuk mempermudah saja sebenarnya ini kita ambil di potongan. Bagian-bagian yang tidak diperlukan kita hide saja, hide elemen ya. Klik kanan, hide elemen. Kemudian ini juga kita close saja. Kemudian yang crop regionnya juga kita hilangkan saja. Ini masih ada kliknya, kita hide saja seperti ini. Nah, untuk pattern yang masih muncul ini kita bisa hilangkan dengan cara klik di konkretnya, kemudian di material and finishes ini di bagian struktural material kita klik di titik 3. Nah, surface pattern ini kita buat no pattern. Kemudian yang cut patternnya juga kita buat no pattern. Kemudian apply, oke. Maka akan terlihat seperti ini. Di bagian ini kita akan lakukan penulangan atau rebar. Terlebih dahulu kita klik konkret pondasinya, pondasi telapaknya, kemudian di menu modify structural foundation ini ada rebar, kita klik saja. Ini oke saja ya. Kemudian akan muncul rebar shape. Kalau belum muncul rebar shape browsernya, bisa load shape itu dengan cara klik load shape, kemudian pilih struktural rebar shape. Karena ini sudah muncul, kita langsung pilih untuk tulangan pondasi telapak, pilih yang rebar shape MT2 ini, kemudian dimensinya kita pilih 10 mm. Oke, ya. Kemudian kita letakkan seperti ini kira-kira ya. Pilih perpendicular to cover untuk mengaplikasikannya seperti ini. Kemudian kita geser terlebih dahulu ke sisi kanan, kita paskan dulu ke sisi kanan kira-kira seperti ini. Nah, dari sini baru kita akan melakukan memperbanyak dari rebar ini sampai memenuhi
area panjang dari pondasi telapaknya. Pada rebar set, pengaturan rebar set ini pada bagian layout kita buat atau pilih number with spacing, karena kita akan meletakkan penulangan itu berdasarkan jaraknya. Kita buat jaraknya, spacingnya itu adalah 15 cm, karena ini menggunakan mili maka 150 mili. Kemudian jumlahnya kita bisa masukkan dengan klik quantity sampai memenuhi area panjang dari pondasi telapak ini. Kita bisa geser saja dari jumlah ini, ya, kita move saja biar kira-kira bisa pas, gitu ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa lihat penampakannya dari 3D ya. Seperti ini kira-kira. Kita akan membuat bagian yang section yang kedua. Maka kita kembali lagi ke struktural plan fondasinya. Kita akan buat section kembali di potongan yang keduanya. Kira-kira kita ambil di sini. Arahnya kita ubah ya. Bagian yang tanda panah ini kita klik saja untuk mengubah arah pandang. Seperti ini, kemudian kita go to view. Nah, seperti ini. Arah pandangnya kita geser lagi saja biar terlihat utuh. Nah, yang garis grid yang tidak kita perlukan kita hide dulu. Kemudian gridnya juga kita hide juga, dan ini kita bisa hide lagi karena kita tidak perlukan. Oh, salah klik. Kita kembali ke sini. Nah, yang regionnya juga kita matikan saja. Ini adalah tulangan tadi yang sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat penulangan arah sebaliknya. Maka klik lagi konkrit yang ini. Kemudian rebar, masih memilih tadi rebar setnya yang MT2. Masih di dimensi 10 mili, masih menggunakan perpendicular to cover untuk mengaplikasikannya. Oke, ini tidak bisa. Coba kita cek lagi di fondasi. Oh, ini ada kekeliruan. Kita pindahkan arah pandangnya, di move ya, karena tidak sampai ke potongannya. Nah, sini kira-kira kembali ke sectionnya. Oke, kita coba lagi meletakkan rebarnya. Klik di sini di konkritnya ya, di konkritnya diklik, kemudian rebar, pilih rebar set MT2, dimensinya 10 mili. Kita lakukan aplikasinya menggunakan perpendicular to cover. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di ujung terlebih dahulu. Ya, kira-kira di sini. Kemudian kita baru perbanyak jumlah tulangannya dengan number with spacing, jaraknya 150 mili atau 15 cm. Kemudian jumlahnya juga kita bisa perbanyak sampai terpenuhi. Ini juga bisa kita geser saja karena masih ada area sampai selimut betonnya. Oke ya, kita bisa cek dari penulangan ini secara 3D nya ya. Bisa langsung dari 3D saja biar lebih mudah kliknya. Kemudian kita ke view visibility-nya di grafik ini. Kita munculkan view 3D-nya dengan mengklik 3D view. Di
checklist, kemudian oke. Nah, ini sudah terlihat besinya ya, penulangannya. Kita cek kembali, oh ini belum di rename, kita rename dulu. Ini adalah potongan 2 dari P1. Oke, setelah itu kita akan mengcopy dari penulangan pondasi telapak ini ke semua bagian pondasi telapak yang belum ada tulangannya. Caranya adalah kita blok saja, kemudian filter, dicek non terlebih dahulu, hanya pilih struktural rebarnya, kemudian apply oke. Setelah itu kita kembali ke struktural plane pondasi. Nah, baru kita copy, di klik copy terlebih dahulu, kemudian jangan lupa multiple-nya di checklist. Titik pegangnya dari penulangan yang kita copy tadi bisa dilakukan di ujung sini, kemudian kita letakkan di pondasi telapak yang belum ada tulangannya. Semua bagian kita pasang tulangannya sampai bagian bawah. Seperti ini. Oke, di escape saja. Maka kita cek di 3D-nya. Nah, semua sudah ada pondasi penulangannya. Jika menginginkan bentuk penulangannya 3D seperti ini, solid ya, kita bisa blok keseluruhannya. Kemudian filter, check none, kita pilih hanya struktural rebar, apply, oke. Kemudian kita ke view visibility-nya, kita checklist di bagian 3D view. Oke, kita lihat kembali. Nah, ini semua sudah solid. Berikutnya adalah penulangan pada kolom pedestal ini. Kita akan bertemu kembali di bagian kedua. Terima kasih.